Sistem pendidikan di Indonesia ini sudah sangat berubah ketimbang waktu kita dulu masih sekolah. Yang gue maksud kita adalah orang-orang di usia 30 sampai 40 tahunan ya, yang masih ngerasain kurikulum 94 atau KBK dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus paham, yang namanya sistem pendidikan dan kurikulum itu dua hal yang berbeda. Kita sering lupa nih, sistem pendidikan itu bukan kurikulum, tapi kurikulum termasuk dalam sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan itu tubuh manusia seutuhnya, kurikulum itu otaknya. Sistem pendidikan itu ngomongin soal frameworknya, kurikulum itu ngomongin soal bagaimana sih metodenya untuk memberikan edukasi kepada siswa gitu, apa yang harus dilakukan. Jadi kurikulum itu benar-benar panduan guru-guru nih untuk ajar itu seperti apa gitu. Dan mana yang bermasalah antara sistem pendidikan dan kurikulum di Indonesia sekarang ini? Dua-duanya bermasalah, Pak. Jadi gini, siswa-siswa sekolah kita itu sekarang nggak ada UN, nggak ada sistem ranking. Kalau mau masuk sekolah bukan nilai yang dilihat, tapi pakai zonasi wilayah gitu kan, tapi pakai sistem zonasi. Terus juga tinggal kelas itu adalah hal yang sangat jarang terjadi gitu di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hasil wawancara gue kepada beberapa staf di sekolah ataupun gurunya langsung, mereka mengatakan bahwa ketika ada murid yang tinggal kelas itu akan berpengaruh pada penilaian sekolah tersebut, ya kan. Jadi memang itulah pendidikan kita saat ini gitu. Nggak ada tekanan, nggak ada dorongan. Jadi siswa itu benar-benar dimerdekakan. Beginilah hasilnya. Benar-benar dimerdekakan. Sebenarnya sistem pendidikan ini bukan sesuatu yang benar-benar baru di dunia ini ya. Banyak sekali negara-negara maju yang menerapkan hal yang serupa, terutama Finlandia, negara yang selalu disebut sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Ya, di Finlandia itu nggak ada yang namanya tinggal kelas, nggak ada yang namanya ranking, nggak ada basis tes, masuknya via zonasi. Apapun yang kalian lihat di Indonesia ini udah diterapkan di Finlandia sebelumnya. Hasilnya, wah berhasil banget. Anak-anak di situ pintar-pintar, cerdas-cerdas, dan sangat fungsional gitu. Kita berkiblat kepada Finlandia, kita pakai sistem yang sama. Tapi apakah hasilnya juga sama? Ternyata tidak. Bertolak belakang gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika kita mengadopsi sistem Finlandia ini, kita mengadopsi outputnya, bentuknya, aturannya. Tapi kita lupa untuk mengadopsi fasilitasnya, kesiapannya, dan bekalnya gitu. Kenapa Finlandia bisa menerapkan sistem seperti itu dan berhasil? Ya, fasilitas yang gue bilang tadi, keadaan yang gue bilang tadi. Di sana kesejahteraan udah merata nih. Terus fasilitas sekolah udah luar biasa. Terus di semua daerah itu hampir semua sekolah kualitasnya sama. Dan di masyarakat Finlandia, responsibility atas pendidikan itu juga udah terbangun di level keluarga gitu. Jadi ya keadaannya itu sangat berbeda dengan Indonesia. Nah inilah yang terjadi. Dan akhirnya ini memberikan dampak yang sangat destruktif untuk para pelajar kita.